Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Aljaria dengan NIM 1930604063. Saya dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup komunikasi bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah dari komunikasi bisnis. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan PPT saya. Pengertian komunikasi bisnis menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Purwanto, pengertian komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Katz, komunikasi bisnis adalah adanya pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersil. Yang ketiga, menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis merupakan pertukaran ide, opini, informasi, instruksi, dan sejenisnya yang disajikan secara personal ataupun non-personal melalui simbol atau tanda untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Yang keempat, menurut Persing, komunikasi bisnis dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian arti melalui lambang-lambang yang meliputi keseluruhan unsur yang berhubungan dengan proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik itu dalam bentuk tulisan, lisan, maupun nonverbal yang dilakukan di dalam suatu organisasi yang membayar orang secara bersama-sama memproduksi dan memasarkan barang-barang dan jasa guna memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, menurut Curtis, komunikasi bisnis adalah komunikasi dalam organisasi bisnis yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Dan dapat saya simpulkan, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam komunikasi bisnis terdapat 6 unsur pokok di dalamnya. Yang pertama, memiliki tujuan. Artinya, komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pertukaran. Dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Yang ketiga, gagasan, opini, informasi, instruksi merupakan isi dari pesan yang bentuknya beragam tergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. Yang keempat, menggunakan saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan media tertentu, atau melalui media menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima, menggunakan simbol atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti atau dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir, pencapaian tujuan organisasi. Salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informal adalah adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Dalam komunikasi bisnis terdapat ruang lingkupnya. Yang pertama, internal communication. Komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berbeda di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, external communication. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak organisasi atau perusahaan melalui kesepakatan manajemen untuk melakukan komunikasi dengan pihak luar. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar komunikasi bisnis. Menurut Urbi dan Hildebrand, ada 5 prinsip yang harus dipegang saat melakukan komunikasi bisnis, yaitu yang pertama itu completeness atau kelengkapan. Completeness di sini berarti dalam berkomunikasi, pembicara atau memberi informasi
selalu memberikan pendengar maupun pembaca informasi atau pesan lengkap. Meliputi 5W plus 1H. 5W terdiri dari what, who, when, where, why. Sedangkan H adalah how. Consciousness atau keringkasan. Consciousness di sini berarti dalam berkomunikasi, pembicara atau pemberi informasi selalu memberikan pendengar maupun pembaca informasi atau pesan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, concreteness atau kekonkretan. Concreteness di sini berarti dalam berkomunikasi, pembicara atau pemberi informasi selalu memberikan pendengar maupun pembaca informasi atau pesan yang konkret atau data dan spesifik. Yang keempat, consideration atau pertimbangan. Consideration di sini berarti dalam berkomunikasi, pembicara atau pemberi informasi selalu mempertimbangkan untuk mengutamakan pendengar maupun pembaca informasi atau pesan. Dan yang terakhir, clarity atau kejelasan. Clarity di sini berarti dalam berkomunikasi, pembicara atau pemberi informasi selalu memberikan pendengar maupun pembaca informasi atau pesan dengan makna yang mudah dipahami. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Yeni Aljaria, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.